Kemudian tentang teori kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang menambahkan ketua umum sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, selamat nak sering. Oh iya, olahraga. Mantre. Naren, sini kamu. Ini petugas piket marah terus. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Mulai ini masuk. Satu apa? Kalian kamu jadi anak Saya dasar pemalas. Gak kamu kapok sih kamu. Aku masuk keliru. Sudah berapa kali bermain? Sana, kamu pilih lapangan basket. Nah, aku nyobain basket ya. Kenapa? Kamu malah tidur. Berani-berani. Kenapa tidur aku? Ayo olahraga dulu, biar kamu ngantuk. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan Karena basket. aku 5 kali, aku suruh 20 kali. Posisi penghukum biasanya berjalan pada nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kalau kumpul pelatih. Iya. Mahina sangit sih kau. Minau. Naren, Aduh bro, ada kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang disebut bapak kepala sekolah. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan terlambat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. boleh, aku jantungan kan tas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Salah. Wah, segala. Bahimip salah dua. Masuknya dari ini, kenapa? Nah, masih berat lagi Jangan roh Buddha. Kapan lagi ya sayang? Kali ini sayang-sayang dengan Hanya kayak Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya rincang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. sepeda motor berarti ya. Ngebuat lagi. Bu, Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. kelihatan anu enten happy. Jangan Lalu happy. si teman, guru berbicara dengan nada suara ramah. Sebelum bergurau untuk menjaga suasana kelas santai, murid akan merasa senang dan identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang Nah, itu dampak kan ini. Di sini, guru absen Diri sehingga sendiri. pada waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang sayang-sayang aja yang kayak kami ngali manggil sayang nih. Aduh, terus. Tiap hari. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus Nah, aku sekolah ada. jam 7 Bu. Aku menyebut biar orang masuk mainan 30 aku. Kalian sudah tahu konsekuensinya dari selamat aja. Ya, halas itu. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Pas 6 hari dari naren. Aduh, 6 hari dari yang sudah kan. Sudah berapa poinnya? Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7 loh. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren kau punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid-murid pada posisi yang profesional, yaitu murid yang sempurna, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, guru akan mengatur Sikap ini terus di permohonan dengan Pak Ansari. dan mencari solusi. Ibu dan bapak yang hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin ditunjuk setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, itu ya tadi hasil dari apa? Nah, di sini jadi artinya kita memiliki 5 posisi kontrol kita, yaitu satu tadi adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian juga sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Memang kelima-lima ini memang ada sama kita, tetapi kita diharapkan adalah yang terakhir sebagai manajer. Di mana seorang manajer adalah mengetahui dulu, memberikan anak ini, jangan langsung kita vonis, kita tanya dulu. Kita tanya dulu apa permasalahannya, sehingga kemudian terakhir kita mengambil kesimpulan dan apa langkah-langkah supaya anak ini bisa lebih maju. Kalau di sekolah ini, selama ini saya pantau, sebagai teman itu ada satu orang di sini, di sekolah ini. Dia kayaknya nggak pernah marah, yaitu Ibu Isa. Selalu senyum terus, ketawa terus. Saya bingung, ini terlambat ini siswa, kenapa bisa senyum? Ya nak lah, kerjakan nanti nak ya. Oke nak, terima kasih Bu Guru, makasih. Jadi saya sih tertarik dengan apa yang sebenarnya Ibu ini sebenarnya tidak tanpa dia memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Di situ saya begitu saya belajar ini, oh iya cocok benar ini sebagai Ibu ini sebagai teman. Nah kemudian juga bukan berarti teman tadi seperti tadi dikatakan, iya sayang, jangan sayang gitu sayang. Jadi kalau bisa, ya cari yang lain dong kalimatnya. Ya. Pas jawab teman-teman. Kalau sampai sayangnya. Ya, kalau dibilang saya nantinya takutnya ada negatif thinking. Ya, apalagi siswa kita itu kan ada yang Oke, itu ya tadi ada kelima posisi kontrol yang harus kita jalankan. Kita mencoba, kita belajar dari apa yang terbaik buat anak-anak kita. Kita lupakan dengan yang masa lalu kita sebagai guru itu adalah penghukum. Saya percaya sekali zaman dulu kita tuh, saya pernah saat itu sudah saya terangkan kemarin, saya pernah dihukum di depan kelas 5 dikali 5 saya bilang adalah 25. Guru itu mengatakan salah. Si guru ini mengatakan, saya masih ingat waktu di SD itu. Sampai sekarang saya punya dendam sama dia. Ternyata saya guru matematika di sekarang. Ya. 5 dikali 5 sama dengan 25. Saya pikir dia mengatakan dari mana 25? Dia gimana? Saya nggak ada perkaliannya, hanya menghafal. Pingin dia 5
Kali 5 itu artinya 5-nya ada 5 kali ditambah. Itu masuk dia. Saya nggak ngerti ya namanya 5 kali ditambah gimana. Tetapi dalam ada bentuk hafalan 5 dikali 5 ya 25. Itu saat itu. Sehingga saya disetrap angkat kaki, tangan di kuping. Saya merasa malu kepada teman-teman saya. Ya itu saat itu jangan lagi beratnya. Saya tidak mau lagi namanya kita ini seperti itu ya. Apalagi memberikan suatu pekerjaan yang di luar nalar mereka. Zaman dulu pernah kita itu kalau seandainya dulu pernah masing-masing siswa kalau terlama membawa batu bata Pak ya, atau bunga kembang, sehingga ada tetangganya kehilangan kembang. Ternyata siswa kita yang mencuri. Ini zaman dulu waktu karya Dharma dulu. Benar ya? Iya, saya nggak tahu juga namanya tuh. Itu tapi itu adalah dia berpihak sendiri. Ya, sampai melapor bahwa si anak kita ini ada mengambil kembang. Saya tanya, dia nggak bisa menjawab. Zaman itu juga saya merupakan sebagai sudah tahu dia seperti itu, tapi saya stuck lagi dia sehingga dia malu sekali saat itu di sekolah. Oke, saya mau mencoba kepada Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan. Tindakan guru ini menghukum atau konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Mungkin zaman SD kita pernah ini merasakan. Kira-kira ini gimana? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Yang nomor 2? Hukuman. Nomor 3? Nomor berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi nih? Ya, seperti yang saya katakan tadi, peraturan mereka belum dapat. Konsekuensi apanya belum? Oke, thank you ya. Oke, yang berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kena olahraga nih. Hukuman. Ada asumsi kira-kira tanggapan? Iya, nomor terakhir ini. Iya, tadi agak saya yakin. Gimana Pak Edi? Konsekuensi, karena itu kan sama-sama olahraga kenanya. Karena ini jam olahraga Pak. Dia terlambat. Saya terlambat hukuman Pak, karena di situ ada kata terlambat. Kedua-duanya. Yang lain? Coba kita lari mengelilingi lapangan basket 5 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke ya. Oke ya. Karena PJOK. Ini ya. Kemudian ini yang saya buat kemarin yang hasil dari Jawaban benar, kami gelombok. bahwa seperti dikatakan Pak Edi, jadi karena ini kena pelajaran Pak Edi tadi pas benar kata Pak Edi, mungkin konsekuensinya mungkin adalah lari Pak Edi lah karena bawa pelajaran PJOK. Mungkin kalau pelajaran matematika mungkin salah ya. Oke dan thank you. Mana tahu nanti bagi yang badannya ketika belajar matematika di kelas. Oke, terima kasih Pak Edi. Oke ya. Iya, ini dia tadi posisi kontrol kita tadi, ya. Ini dia sebagai penghulu, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Ini rekap pemantaunya ini. Sekali lagi bahwa pengukur sudah kita lihat tadi. Pengukur mungkin salah satunya kalau dulu di sekolah ini Pak, kita punya pakmak sekolah, yaitu yang bersihkan lapangan kita, sekolah kita. Ini juga agak jadi masalah. Ada namanya penghukuman yang namanya pembentuk pendidik,
tetapi ada penghukuman yang sangat menyakiti secara sebelum dan juga sekarang. Dan ini kita tidak kita sisihkan, tetapi dalam mendidik, contohnya salah satunya seperti yang kami lakukan sama Ibu Novensi, kalau ada siswa terlambat sama Ibu sama satu tim ya, sama dengan Ibu Marsipan Pagari, itu kami suruh menyapu, itu gak jadi, itu masih di bawah kelayakan kewajaran dari kita. Artinya bukan merupakan suatu, artinya mereka mencintai dari lingkungan kita. Kemudian membuat merasa bersalah, ini juga tadi kita langsung menanyakan kenapa kira-kira kalau seandainya kamu seperti ini, saya akan ditegur oleh, seperti kemarin adalah saya tangani adalah teman saya, yaitu si Aldi. Pada setiap pelajaran Ibu Teti dia jarang masuk. Akhirnya saya bilang sama Aldi, kamu kasihan gak kalau saya dipanggil Ibu Teti terus, selalu WA, ini WA-nya, ini teleponnya. Itu, jadi dia menganggap karena saya sehingga bapak ini seperti ini. Jadi itu kita membuat dia supaya bagaimana apa kesalahan dia sehingga dia mengerti akan tindakan tersebut dan akan memperbaiki. Kemudian sebagai teman, jadi tinggal sering sekali kita lakukan sebagai teman. Salah satunya di dalam bekerja bakti, kadang-kadang sering. Kemudian dalam kegiatan tidak bersalah, kadang-kadang kita bersama-sama apa yang kita inginkan kepada anak ini. Kemudian sebagai pemantau juga kita selalu memperhatikan, memberikan yang terbaik, dan yang terakhir adalah